Hai friends, ketemu lagi bersama saya Bram Putra di Basa Basi Restorasi tentunya. Di episode kali ini kita bakalan ngebedah salah satu motor Yamaha yang keluar di tahun 2020 yang punya julukan Sport Heritage. Nah, buat kalian yang tahu tentang Yamaha ngeluarin motor apa di tahun 2020 dan punya julukan Sport Heritage, bener banget, kali ini kita bakalan ngebahas Yamaha XXR tahun 2020 milik teman saya, yang dimana perubahannya udah sangat banyak, mulai dari kaki-kaki, ban, pengereman, terus habis itu lampu-lampu, juga ada tambahan lampu-lampu yang fungsinya sangat membantu teman saya ini ketika dia melakukan perjalanan jauh, baik itu ke pegunungan ataupun ke hutan gitu ya. Dan di episode kali ini juga saya nggak bakalan sendirian, saya tetap akan terus bersama rekan saya. Siapa rekan saya yang sekarang nanti akan saya kenalin. Dan saya sekarang sudah bersama narasumber kita hari ini yang punya motor XXR ya. Saya sekarang bersama dengan Mas Lalung. Halo Mas Lalung, apa kabar Mas? Baik. Gimana kesibukannya? Kalau hari ini ada kesibukan ya. Jarang keluar ya? Masih WFH aja ya? Ya. Rekan saya yang selalu bersama saya di episode sebelumnya ada Mas Indra. Apa kabar Mas Indra? Baik, Gimana? sehat. Hari-hari Ya, sudah melakukan diet keto? Kemarin terakhir katanya mau diet. Nggak iya, jadi? nggak jadi. Nggak jadi. Itu udah dulu tuh dietnya. Mak Iwak P masih enak Iya, soalnya. dulu kurus, sekarang susah untuk membukinnya. Jadi dipertahankan. Baik, hari ini kita bakalan ngebedah Yamaha XXR tahun 2020 friends. Ini untuk restorasinya udah banyak banget, bisa kalian lihat nanti di detailnya ada apa aja. Kita juga bakalan ngebedah dari depan sampai di belakang. Nah, untuk sekarang kita bakal ngebedah di bagian depan dulu ya. Oke. Ini di bagian depan sudah terlihat banget restorasinya, mulai dari ban, spakbor, terus disc brake, sama pengereman. Kaliper. Nah, untuk di bagian depan ini udah kelihatan banget, yang paling kelihatan di sini adalah ban, karena di sini menggunakan ban Shinko ukuran 130/80 dengan motif ban tahu kalau biasanya teman-teman sering ngucapin. Karena ini motifnya motif yang sebenarnya ini motif yang apa ya? Motif yang jarang banget dilihat di perkotaan ya, Mas ya. Betul. Biasanya kalau motor-motor custom tuh pakai Shinko, tapi yang motifnya yang nggak kayak gini. Garis-garis. Yang garis-garis itu ya. Cuman ini alasan Mas selalu menggunakan ini karena itu tadi, motor ini sehari-harinya, ya nggak sehari-harinya ya, maksudnya sering dipakai untuk ke area-area yang lebih tinggi gitu, karena kan jalurnya juga pasti membutuhkan ban yang profilnya seperti ini. Nah, ini untuk di bagian depan ada spakbor yang custom, terus ada disc brake, dan juga ada kaliper. Oke, kita bedah mulai dari kaliper dulu. Ini untuk kaliper menggunakan brand yang sangat ternama, FYI aja buat kalian. Brand ini sebelumnya saya taunya dari film Fast Furious. Betul sekali. Karena memang banyak banget di film Fast Furious itu ngeluarin brand ini ya. Ini ada Brembo untuk kalipernya. Saya lihat juga untuk di bagian atas kayaknya ini satu set. Bener Mas ya? Masternya juga Brembo, terus tuas remnya juga Brembo. Oke, ini kalau dilihat dari profilnya, ini kayaknya Brembo yang 4 piston ya Mas? Betul, 4 piston. 4 piston. Nah, kenapa sih Mas memilih Brembo yang 4 piston? Oke. Jadi lebih ke fungsi ya, lebih ke fungsional penggunaan remnya sendiri. Oke, untuk disc brake-nya sendiri ini menggunakan TDR dengan motif kembangan ya. Ini Kembangan. motif apa ini namanya gini? Iya, kembangan. Ini menggunakan floating ya? Iya, floating disc brake. Floating disc brake sebutannya Mas ya? Iya. Nah, ini penggunaan ini atas dasar apa Mas dipilih disc brake ini? Untuk piringan ini kenapa menggunakan piringan ini? Kalipernya pakai Brembo yang fix. Jadi kalau ya yang kaliper fix biasanya harus piringannya yang harus yang floating yang Oke, baik. Selain itu juga dengan floating itu juga piringannya pun juga gampang cepet dingin ketimbang yang
langsung kayak gitu. Oh gitu. Oh baik. Ini untuk harganya mulai dari kaliper. Ini kayaknya kan set ya untuk pengereman depan ya. Set Brembo. Master. Ya master, tuas, terus kaliper sama kabel. Ini kabelnya pakai selang remnya pakai merek Hell friend. Nah ini untuk set remnya dulu deh. Untuk set rem depan dulu nih habisnya berapa mas? Ini sama disc brake-nya ya? Sorry, sama piringannya ya? Iya. Sekitar 10 jutaan friend untuk lumayan mahal ya. Lumayan. Mahal ya, lumayan. Demi nyawa. Demi nyawa, bener Demi banget. nyawa. Bener banget, saya setuju demi nyawa. Karena memang kalau ngomongin soal fungsi dari rem ini sudah seharusnya dan sepatutnya itu Betul. dikasih yang terbaik. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kalian sayang nyawa harus diperhatikan ini untuk bukan masalah pengereman. bukan berarti harus menggunakan Brembo juga. Betul. Ya, tapi ya paling tidak untuk kampas rem atau mungkin minyaknya udah habis, waktunya diganti ya harus dirawat. Betul. Begitu. Oke, untuk pengereman totalnya 10 jutaan friends. Terus di sini ada spakbor depan yang custom juga di sini dengan motif garis. Ini sebenarnya waktu pertama kali saya lihat kayak bawaan motornya. Iya, mirip. Ya, karena memang dari segi warna dan segi desain itu cocok banget sama motor ini. Iya. Gitu. Nah, ini untuk custom ini sampai berapa, Mas? Spakbornya 1 juta. Ya worth it sih, karena memang secara custom terus Pas. kayak fit gitu ya. Bener-bener eye catching. Bener-bener eye catching, bener banget. Nah ini untuk bagian depannya, untuk ban ini karena depan belakang motifnya sama dan brandnya sama. Nanti kita kasih harganya setelah kita ulas yang bagian belakang ya friends. Jadi untuk tadi sudah ada rem sama spakbor. Lalu kita naik ke atas, ini ada rem, lampu rating ini ya, lampu sen, rating, deso banget rating. Nah ini lampu sennya udah diganti juga dengan model yang retro punya. dan juga warnanya juga kalem ya, maksudnya tetap Iya. nyatu ya sama Ya motornya. disesuaikan dengan warna headlampnya. Oke, Jadi pas. oke. Nah ini berapa ini mas untuk lampu sennya nih mas? 300.000 ya untuk kanan kiri. Oke. Terus di bagian depan ini ada Cover frame. cover ya. Ini cover hanya untuk khusus lampu tapi ya. Iya. Oke, ada cover frame yang dimana cover ini juga eye catching banget ya. Iya, betul. Maksudnya karena ukurannya juga fit. Ini memang untuk SXR ya. Aftermarket. Jadi Tapi pemasangannya untuk benar-benar apa plug and play ya. Ya, memang ini kan produk dari Silvander yang memang bikin khusus untuk SXR. Oke. Nah, ini kisaran berapa ini Mas untuk harganya ini Mas? Itu harganya itu 550. 550 dengan warna ini kayak gini namanya warna apa sih Mas? Mid, masuk mid. Masuk mid. Masuk Cuman mid. ini ada Warna. kayak ada apa ya? Powder coating. Oh. Jadi kayak oke. Debu kayak kayak serbuk gitu. Kayak kasar-kasar Pasir. gitu ya. Heeh. Ini kalau ke baret kelihatan nggak ini? Kalau Justru malah seperti itu malah anti baret sebetulnya. oh gitu. Iya. Dari Oke. ketimbang yang seperti kayak gini itu jauh lebih tahan lama. Oh, tapi kalau powder coating ini diaplikasikan ke body oke nggak sih? Ada sih di beberapa kayak macam Harley Davidson pun itu kan juga menerapkan kayak gitu juga ada. Jadi Oke. bagus juga sih kalau misalnya mau dibikin kayak gitu. Bikin Cuman powder masalahnya mahal satu, kedua oke. jarang ada yang bisa. Jadi nggak semua orang bisa ngerjain seperti itu. Oh, baik. Oke. Ini udah kita kasih harganya Rp550.000. Nah, di bagian depan lagi nih ada yang paling menonjol di sebelah sini nih, friend. Nah, ini ada lampu sorot merek GR. Ini nanti di detail kalian bisa lihat karena ini ada di sebelah kiri juga ada, di sebelah kanan juga ada. Ada 2 biji ini. Ada 2 set kanan dan kiri. Dan di bagian bawah sini ini juga ada lampu sorot tambahan.
ngomongin soal lampu nih Mas Indra, kebanyakan kan motor-motor touring ya, karena ini konsepnya juga STX-R untuk penggunaan touring ya. Kebanyakan tuh motor-motor touring itu selalu dikasih tambahan lampu. Betul. Nah, itu untuk peraturan di Indonesia sendiri sih atau dari kepolisian ya, itu gimana sih mengenai lampu ini Mas sebenarnya? Kalau untuk penggunaan lampu sorot sih sebetulnya diperbolehkan asal tidak mengganggu dengan pengguna jalan yang lain juga gitu. Karena pertama kalau misalnya kita pakai di suasana kayak di pegunungan yang apa daerah-daerah mungkin pelosok ya yang kurangnya lampu penerangan jalan, mungkin ini adalah salah satu yang faktor yang sangat benar-benar membantu sekali untuk menjaga keselamatan kita di jalan gitu. Oke, berarti memang harus tetap memenuhi peraturan ya? Iya, dan standarnya sendiri untuk peraturan sendiri nggak boleh terlalu atas mungkin sepinggang ya. Jadi memang tujuannya memang untuk di jalan raya, bukan untuk yang lain, penerangan yang lain gitu. Oke. Sehingga tidak membahayakan pengguna yang lain. Dan memang sejatinya lampu itu dibuat untuk menerangin jalan. Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini sekarang dan menggunakan produk aftermarket atau lampu tambahan ya, bisa dicek lagi posisinya sekarang kemana nih? Gitu. Ke atas kah atau ke bawah kah? Mungkin bautnya kurang seret misalnya, terus kegeser mungkin. Nah, coba diperhatikan lagi karena memang lampu ini posisinya harus menuju ke jalan supaya apa? Supaya kita lebih safety lagi ketika melewati jalan yang berkabut mungkin, ketika melewati jalan yang basah setelah hujan. Betul. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini untuk lampu untuk set kanan kiri dan lampu yang di bawah ini berapa nih Mas lalu? 1,6 ya. Pan yang kecil sama yang oke. Nah, untuk penggunaan lampu sendiri nih kalau di kota-kota Mas Lalung gimana? Dipakai juga nggak lampu-lampu ini? Lebih terang ya, oke ya betul. Oke. Ya. Oke. Oh iya benar, memang dikhususkan untuk kabut friends. Bukan berarti lampu original dari Yamaha STX-R ini nggak terang ya Mas ya? Sudah terang. Jalan basah dia kurang terlihat. Ya, kurang terlihat. Jadi ditambahilah lampu ini ya karena memang tujuannya untuk trek yang tidak pada umumnya ya. Trek yang jalurnya itu sering berkabut gitu friends. Oke, di bagian sini kita sudah bahas, kita naik ke atas. Di sini ada hand grip. Ini mereknya apa Mas hand gripnya Mas? Ariete. Ariete ini kisaran berapa hand gripnya? 300.000 dan ini ngefit banget ya. Dan secara warna juga balik lagi masih masuk sama motornya. Ya, karbon. Motifnya motif karbon. Oke. Terus ada lagi di sini tabung untuk minyak rem di sini. Oh, tadi ini sudah kita bahas ya. Satu set sama remnya ini juga sudah termasuk hitungannya. Tapi di sini ada yang beda. Di sini ada bracket. Ada bracket untuk naruh si apa namanya tabung ini supaya nggak goyang. Dan ini disambungin ke spion. Tuh. Dan ini nggak mengganggu sih. Ya, Nggak mengganggu fungsi tetap spionnya. fungsional. Nah, terus habis gitu untuk setir ini juga sepertinya di custom lebih tinggi sepertinya. Bener begitu Mas Lalung? Iya, memang saya ganti pakai aftermarket biar supaya lebih tinggi, supaya ratingnya Lebih nyaman. Oke, Biar biar nggak capek ya. terlalu depan. Oke, baik. Nah, ini untuk setirnya ini berapa? Stangnya itu sekitar 300.000. 300.000. Memang untuk STX-R ya ini ya? Kok kayaknya fit banget gitu. Iya, saya waktu itu saya lihat ya Cocok ya. Begitu untuk holder, di sini juga ada perubahan di sebelah kiri. Ini menggunakan holder yang legend. Legend, betul. Kalau kata Mas Indra ini holder legend. Legend. Holdernya apa ini Mas? ini fotonya yang manisnya.
Fiction. Holdernya Yamaha Fiction. Ini holder Fiction tahun berapa sih? Kalau untuk tepat tahunnya saya nggak ngerti, cuman semua temen sih kebanyakan pakai holder ini karena memang awal Fiction kayaknya udah ini holdernya. saya udah Ini ya holdernya. sudah. Saya pakai untuk di NMAX ku itu tahun 2015. Iya, 2018. sudah pakai holder ini ya, holder Iya. Fiction ini. Emang kebanyakan sih kalau mau di folder, banyakan gantinya ke ini. Cuman ini yang original ya. Yang original. Original punya Fiction. Nah ini memang karena tombolnya banyak, bisa matiin lampu. Jadi kenapa harus kita pakai holder original, karena untuk tiap saklarnya itu biasanya kalau yang nggak original sering ngefong bahasanya. Oh, tuas-tuasnya itu iya ya? betul. Oh, baik. Jadi kemasukan air lama-lama udah nggak fungsi kayak Nggak gitu. fungsi lagi. Itu sering terjadi sih. Ini berapa untuk holdernya? Holdernya sekitar 300.000 300.000. Cukup terjangkau. Terjangkau, Buat betul. teman-teman yang mungkin mau ganti holdernya, bisa pakai holder. Karena holder Fiction ini bisa dipakai di segala motor ya. Betul. Tinggal Di combine aja. teknisinya aja buat pasang listriknya. Oke, terus setelah itu ada bracket sama ada stabilizer di sini. Ini kisaran berapa Mas untuk set bracket dan stabilizernya? Oke, sekitar 200.000. Nah, Mas Indra ngomongin soal stabilizer nih. Sebenarnya stabilizer ini penting banget. Apa cuman sekedar variasi aja sih? Kalau dibilang penting ya penting banget sebetulnya, kalau apalagi kalau kita dengan posisi kecepatan drifting mungkin di atas rata-rata ya. Jadi setir itu rasanya goyang, getar. Oke. Dengan adanya stabilizer ini lebih apa ya, lebih nggak begitu getar lah untuk menahannya, karena ini kan ditahan ini sama sini, duduk sini sama sini. Berarti tingkat getaran dari apa namanya handle motor ini biar nggak begitu kerasa gitu ya. Betul. Tetap sebenarnya ada getaran. Masih Cuman cuman nggak nggak begitu. seberapa besar lah. Oh, itu di kecepatan berapa kira-kira? Saya nggak pernah ngerasa sih. Iya kalau Karena misalnya terlalu nggak pernah kenceng-kenceng juga ya. mungkin bisa jadi bisa jadi gitu. Biasanya kalau kecepatan 130 biasanya lebih enak sih memang pakai stabilizer. Ada yang memang nggak pakai juga ada, nggak ada masalah punya. Tapi kembali lagi ke fungsi ya. Fungsi ya. betul. Oke, di sini ada stabilizer dan ada bracket. Dan di sebelah kiri ini ada tuas kopling yang juga udah diganti. Ini ada RCB. RCB. Ini kalau nggak salah kisaran sekitar 250, 300-an lah ya gitu. RCB. 200 ribuan. Ini tapi nggak adjustable ya? Ya, Nggak adjustable ya? Kan ada RCB yang bisa adjustable ya? Ada. Cuman yang ini yang nggak adjustable friends, jadi tinggal pasang aja. Oke, kita udah bahas di bagian depan. Untuk pion masih standar SXR. Karena sekali lagi Mas Lalung ini menjunjung tinggi tingkat keselamatan di jalan raya. Betul. Jadi untuk hal-hal yang diwajibkan standar, di standar. Seperti salah satunya ini lampu, kecuali ini ya, memang nggak pernah dipakai di kota-kota. Betul. Semuanya masih standar, untuk mesin juga masih standar. Oke, kita geser di bagian tengah. Ini ada jok yang udah dirubah. Silakan Mas Indra dilanjutkan. Oke, untuk di bagian jok ini dirubah banyak nggak Mas? Dari perubahan dari standarnya ke sini? lumayan sih. Ada. Karena yang dipakai cuma rangkanya aja. Mas. Oh, rangkanya aja. Hasilnya tetap untuk tambahin busa lagi. Di backlit. Di backlit ulang. Cuman memang motifnya masih menggunakan motif-motif ini ya, jok lama ya. Jok lama ya. Serat-seratnya masih. Susah nggak sih cari motif gini, ini susah nggak sih? Ini sih masih banyak sih di pasaran Mas. Masih banyak ini. Soalnya kan kadang apa namanya gambar-gambar. Iya, gitu itu kan yang sana, Tailuk. Oh, Yang ke arah Tailuk. Oke. Tapi masih banyak ya yang cari-cari. Kalau misalnya ada yang cari kayak gini masih banyak. Ya? Masih banyak. Oke, ini kisaran berapa Mas? Rubah jok. Jok ini kita kasih Oke. Udah sama penambahan busa dan sekalian sama backlitnya ya.
Oke, kita langsung geser aja ke bagian bawah Mas Indra. Ini untuk di bagian tabung ya. Ini tabungnya rem yang bawah. Ya. Yang bawah pakai KTC juga sama dengan yang di atas ya. Oke. Terus ini untuk menggunakan apa? Kaliper Brembo. Yang 2 piston ya. Karena Nah. memang untuk di bagian belakang nggak seberapa gede ya mungkin pengeremannya. Untuk ngimbangin aja. Oke. Nah, ini menariknya di motor ini adalah dua-duanya pengereman depan dan belakang ini menggunakan brand yang sama, friend. Sama-sama Brembo-nya, cuman yang di belakang menggunakan sistem pengeremannya yang 2 piston. Karena kalau 4 piston pasti akan lebih gopet ya, bahasa. Iya. Overpower. Over. Gopet malah. Nah, itu satu setnya berapa, Mas? Itu kalau apa namanya, piringannya masih standar ya? Ori. Ori. Piringan standar SXR ya? Ya. Itu untuk satu set rem belakang aja itu sampai berapa, Mas? Yang belakang sekitar 3 jutaan. Yang belakang 3 jutaan. Sama kaliper juga? Sama selang remnya, kaliper sama Bracket. tabungnya. Oh, bracket Oh. Sama bracketnya, bracketnya 3,5 ya sama bracketnya. Oh, baik. Kok Karena lebih bracket- mahal yang depan ya? Iya. Lebih mahal di yang depan karena kan lebih apa sus? Ah, Oh, karena 4 piston juga 4 ya? piston. Kalau yang belakang misalnya 4 piston itu mungkin harganya sama ya ya? sama. Iya. Bisa sama. Oh, itu karena 2 piston ya? Iya. Oh iya sih, Iya. bener tuh. Oke. Nah, ini untuk tuas remnya juga standar aja sih ini kayaknya ya. Standar aja sih, ini bawaan SXR emang kayak gini sih. Nah, itu kalau nggak salah ada bracket tambahan ya? Ini Di bracket. kaliper, Di kaliper ini bracketnya bracket custom kan ya? Custom, iya di custom. itu custom ya? itu Custom. ya? Karena kan nggak PNP. Ini kan sifatnya Oke. masih universal untuk semua motor. Jadi kita bikinkan sendiri gitu. Oke. Jadi dipaskan. Oke, di bagian ban Bagian sama, ban sama. secara motif sama, cuman ukurannya beda. Itu ukurannya Sinco 150 per 70. 150 per 70. 150. Tadi kita belum bahas harga ban depan dan belakang. Set ini berapa, Mas Lalung? Harganya depan belakang hampir 5 juta. Worth it sih. Ini pasti habisnya 10 tahun ke depan ini. Iya. Ini nggak bakal habis ini. Tebel. Karena tebel banget, gede banget. Kemarin ganti ban belakang aja Michelin kena 800 sudah mahal. Dan iya, tapi nggak apa-apa. Ini kan karena memang motornya Diperuntukkan untuk uh, tanjakan-tanjakan. oke, habis gitu kan Iya. secara look juga cocok banget Betul. gitu pakai Ini motif. kalau di pegunungan kan biasanya sudah ada lubang kecil-kecil. Nah, pakai kali ini aman. Iya, aman banget. Lewat aja ini. Aman banget karena memang ya secara profil juga gede. Heeh. Gede banget loh, naiknya banyak ya dari standar ya. Naiknya berapa? Lumayan ya, banyak ya. Pengaruh nggak di performa? Terasa lebih berat aja. Nah, ngomongin soal oke. Itu mantap ya. Nah, ini Di kan atas. ban udah gede nih. Ban kan udah gede. Setahu saya, gearnya harusnya juga dibesarin. Iya. Nah, ini gearnya dibesarin nggak? Ya. Oh, oke. Naik 4 mata. 4 mata. Oh, biar ngimbangin ya. Ngimbangin. Untuk torsinya lebih enak ya. Iya, karena kan kalau ban gini, gearnya standar. Waduh. Dibuat naik, goncengan lagi. Ada box lagi, kan nggak mungkin kuat ya. Ronjot. Maksudnya Betul. agak susah gitu Susah. loh ya kan naiknya. Itu Bebannya untuk makin besar kan. gearnya di apa pakai brand apa? Jadi kalau gearnya saya lupa ini gearnya nama apa, maksudnya dari mesinnya apa gitu. Cuman udah diganti ya, naik 4 mata ya. Mata sama yang pakainya model yang ori. Ori. Oke, itu kisaran berapa Mas? Seingatnya Kurang lebih Sekitar 500 500 ribuan. Lumayan. Oke, untuk kaki-kaki udah kita bahas semua Udah. dari ban sama kaliper. Nah, itu di Kaliper. bagian depan
ada yang beda lagi. Ini kalau teman-teman lihat SXR standar, untuk mufflernya itu kelihatan standar sih sebenarnya. Kelihatannya standar ya. Betul. Tapi sebenarnya itu udah nggak muffler standar, udah bukan knalpot standar. Itu udah diganti sama Rock One. Cuman yang bikin unik adalah ini Rock One, tapi sebenarnya peruntukannya untuk X-Max. Nah ini bisa kasih cerita Mas Lalung, ada ini nggak untuk dari segi pemasangan ada kesusahan nggak sih waktu pakai muffler ini? Yang pasti custom leherannya ya. Oke. Nggak terlalu sih kalau kesulitannya nggak terlalu sulit. Ya cuman yang penting custom leherannya. Nah dari segi performa ngaruh nggak? Ngaruh sih kalau performa. Rasanya lebih enak dan juga terasa lebih luas. Pernah nggak sebelum ganti mufflernya Rock One X-Max 250 cc ini kepikiran knalpot apa gitu, langsung fokus ini? Ada referensi? Enggak juga. Ya pernah lihat ini tapi di motor X-Max yang X-Max. Ya kan suaranya Halus, nggak berisik. maksudnya ramah juga di perjalanan. Iya. Oh itu. Jadi. Ini sama kayak knalpot yang di NMAX di episode pertama ya? Punyanya Ruben. Iya. Juga Rock One ya? Rock One. Sama. Nah ini knalpot yang kalau katanya Mas Indra itu knalpot non tilang-tilang. Kan knalpot nanti bacot. Jadi memang ramah apa ya? Dari segi suaranya itu nggak begitu ganggu lah, betul. Tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah ini kan harusnya warnanya silver Mas. Ini dicat lagi berarti ya? Ya, cuman ini Rimnya. dicat dari silver dicat hitam. Terus dipasangi cover yang cover aslinya di sekitar. Oh. Jadi terlihat seperti Ori ya? ya. Yang saya aneh itu covernya ini bisa ngepas loh. Nah, betul. Iya kan? Maksudnya kelihatannya tuh kayak ya kayak bukan diganti, kayak ya udah ini orinya gitu. Kadang-kadang kita memodif tuh juga kayak gitu sih Mas. Kadang kita beli aksesoris apa yang nggak sengaja, tiba-tiba kok pas di sini tuh. Kadang-kadang seperti itu sih. Malahan kadang-kadang kita pengen ini, ternyata kita beli, ternyata setelah kita pasang malah nggak jadi pas. Buang akhirnya. Kayak gitu. Saya sendiri juga sering alami. Dia pernah bikin event, ini FYI aja sih, pernah bikin event itu ngelelang barang-barang ini loh, modif-modifnya nggak pernah kepake itu loh. Ini memang kok. Ini di bagian depan ada yang ketinggalan friends, ini ada frame slider. Ini fungsinya ya seperti kalian tahu lah untuk supaya nggak baret-baret kalau misalnya ada accident jatuh. Ini kisaran berapa frame slidernya? Slidernya sekitar 500.000. 500.000 aja. Oke, setelah kita udah bahas di bagian bawah, di bagian belakang ya, bawah bagian belakang itu sudah ada ban, velg masih standar ya? Standar. Velg masih bawaan SXR, terus ada Brembo untuk pengereman di bagian belakang, sama ada muffler Rock One. Nah, kita naik ke atas, ini yang agak beda adalah box. Nah, pengaplikasian box pada motor SXR ini baru pertama kali saya lihat nih. Mungkin Mas Lalung bisa diceritain apa dasarnya menambahkan box pada motor SXR nih Mas? Ya, sebenarnya kenapa saya tambahkan box karena apa ya? Kalau motor lagi kan nggak ada bagasi, jadi kalau parkir itu mau taruh helm susah betul. Bawa ada cuman buat kemudahan aja. Buat taruh helm, ada hujan atau apa. Ini alasan utama jadinya. Apalagi kalau beli makanan ya. Ya. Suka dicantelin di sini. Jeleknya kan di situ. Enggak, itu dicantolin di frame slider. Masih hangat. Sampai rumah ya. Sekali lagi Mas Lalung mengaplikasikan barang-barang modifikasi di sini itu nggak semata-mata cuman bagus ya, tapi lebih ke fungsional daripada modifikasi itu sendiri. Contohnya kayak si box itu juga penggunaannya untuk menambah storage
daripada motor ini, karena dari motor ini kan ya di mana-mana motor sport pasti nggak ada storage-nya, dikit lah. Mas lalu menambahkan itu mengenyampingkan estetika dulu, tapi mengutamakan fungsinya. Nah, Cocok dengan konsepnya kan ya untuk touring juga, bener banget. untuk kal. Bener. Nah ini berapa Mas untuk ini custom nggak sih? Apa bracketnya? Ori. Emang khusus untuk SXR ya? Ya, set untuk SXR. Ini berapa Mas harganya Mas? Ini Total. dari bracketnya, terus Bracket. box sama sandarannya itu harganya kisaran kurang lebih 2 juta. Oke, ini ada set boxnya juga ya? Nah, sebenarnya ini ada set boxnya, saya pasang punya set juga, yang tipe SH23. Tapi ini lagi saya lepas karena terakhir waktu kan saya jarang keluar kota, Oke. pakai di dalam kota. Jadi ya merasa pas sering macet itu kok merasa apa ya? Mengganggu. Agak was-was. Oh, Saya lepas. anu ya? Biar nggak nyenggol gitu ya, biar nggak nyenggol pengendara lain ya. Oke. Nah biasanya sih kalau motor-motor custom gini kan belakangnya itu kasih buntut gitu Mas ya, kayak apa namanya, cafe racer, belakangnya ada yang buntut tawonnya, baru. terus single seater, Single ya, seater. ya. Cuman ini menurut saya sebuah konsep yang baru untuk SXR karena secara visual juga oke dilihat, meskipun ada boxnya terlihat seperti motor touring memang. Iya. Jadi sudah dari apa namanya, ukuran kaki-kaki yang diperbesar, pengereman yang maksimal, ketambahan box, memang motor ini layak banget untuk dipakai untuk touring nih friends. Nah ini untuk touring paling jauh ke mana Mas? Kalau paling jauh ini saya ke Bromo aja. Ke Bromo ya? Iya. Ke Banyuwangi gitu belum ya? Belum. Belum ya. Nah, kalau secara modifikasi ini sudah maksimal, kalau secara modifikasi ini maksimal, untuk mesin sendiri nih gimana Mas perawatan mesinnya ini Mas? Kalau mesin sih, kalau saya standar aja menurut saya sudah mumpuni ya. Untuk apa? Bagi saya sudah enak lah, cukup. Oke. Ya nggak perlu upgrade sih kalau menurut saya. Oke. Nah, supaya motor Mas ini lebih maksimal lagi, Mas Lalung harus menggunakan yang namanya carbon cleaner nih. Nah, carbon cleaner ini bisa Mas Lalung pakai untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam tangki motor Mas Lalung gitu. Nah, carbon cleaner ini friends bisa digunakan nggak cuma untuk SXR ya. Semua motor Yamaha yang sport pastinya, yang ada tangki depannya seperti ini. Cara pengaplikasiannya gampang, tinggal dibuka aja tutup tangkinya. Terus satu botol ini kalian tuang langsung ke dalam tangkinya supaya kerak-kerak yang ada di motor ini bersih dan juga nggak berkerak lagi gitu. Selain carbon cleaner, kalian wajib banget harus menggunakan yang namanya Yamaha Super Sport. Mas Lalung pakai ini? Mantap banget. Kenapa kau harus menggunakan ini? Karena ini oli rekomendasi dari Yamaha untuk motor sport tentunya. Bisa kalian pakai di motor-motor sport kalian, SXR, MT, WR, apalagi ya, Fiction. Semua motor sport Yamaha bisa banget dan wajib banget pakai yang namanya Yamaha Super Sport ini. Jangan lupa untuk cek originalitasnya, tinggal sobek aja di bagian sini kalau kelihatan ya. Di sini ada tulisannya buka di sini. Ini di dalam sini akan ada barcode, di mana di situ akan menunjukkan originalitas dari produk Yamaha Loop tentunya. Nah, kira-kira nih Mas, ini semua yang ada di motor ini tuh habisnya berapa? Kalau perkiraan ya hitungan sekarang sekitar 25 juta. 25 juta. Wow. Tapi worth it lah ya. Karena dari segi ini kayaknya yang paling mahal di memang yang ini ya. Pengereman. Bener, pengereman. Pengereman. Kaki-kaki, lebih ke kaki-kaki sih ini yang Ya, paling mahal. betul. Ya, lebih ke kaki sih yang paling kaki. mahal. Terima kasih Mas Lalung atas waktunya. Sukses terus Mas Indra, sukses. Siap. Terima kasih. Rencana mau touring kemana lagi nih Mas motor ini? Tawangmangu. Ya pengen sih ke Tawangmangu, cuman ini kan lagi di musim hujan ya. Dan Oh bener, sepertinya bahaya masih ya. belum dalam waktu dekat. Takut longsor. Saya juga kali. Sama siapa Mas biasanya kalau touring?
Jujur. Seneng lebih sering sama istri sih kalau saya. Berdua aja. Wah. Wow. Biasanya sama adik saya sama suaminya. Oh, 2 motor. Dua motor. Oh, saya kira ceng 4, 1, 2, 3. Susah. Beloknya susah nanti. Baik, terima kasih atas waktunya friends. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita di Yamaha Friends. Jumpa lagi di Basa-Basi Restorasi selanjutnya. Saya Bram Putra pamit. Yamaha Gaspol. Yamaha